Hari ini saya agak khusus ya. Jadi karena ada hal penting, saya membahas tentang kedaulatan Allah dalam penginjilan dalam masa-masa yang sulit ini ya. Eh, ada satu tantangan yang akan kita hadapi ke depan ya. Dan ini sudah terjadi di kota-kota besar yang disebut yang juga diamati pertama kali itu di Jepang ya, di Tokyo dan beberapa kota lain yang besar dan kemudian merambat ke negara-negara di Eropa dan juga Amerika, dan kebanyakan mereka itu usia muda dari remaja sampai dewasa, dewasa muda ya, dan range-nya itu seperti itu. Nah, kita akan belajar, nanti kita akan lihat. Kita masuk dalam doa terlebih dulu. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Tuhan pimpin dan juga biarlah hati kami melihat ada satu waktu di mana Tuhan menguasai hidup kami, tetapi kami adalah orang-orang yang sungguh kami mengikuti hati kami, sehingga kami tidak bertanggung jawab akan hidup kami. Dan apa yang terjadi di depan kami, seringkali kami melihat sisi dari pikiran dan juga kelemahan dasar dari hati kami, yang berperasaan dengan sangat terbatas, dan bahkan dipengaruhi dengan banyak hal dalam kehidupan kami. Tapi firman-Mu hari ini akan mengingatkan kami bahwa Engkau mampu mengubahkan seorang wanita yang kotor, seorang wanita yang terpuruk dalam hidupnya. Engkau jadikan dia sebagai penyambung lidah-Mu, menjadi saksi-Mu dan memenangkan banyak orang di sekelilingnya, yaitu perempuan Samaria. Tuhan, berikan kami hati yang penuh dengan kelemah lembutan sehingga kami bisa dibentuk dan melihat kondisi zaman, kebutuhan zaman yang mendasar, yang satu-satunya adalah membutuhkan suara kebenaran-Mu, Injil, yang menghidupkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami mohon biarlah Engkau bertahta menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan uh, membahas lebih dulu ya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ya. Yohanes pasal 4. Ini pasal ayat ini sudah kita tahu gitu ya. Nah, perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 4 itu judulnya, ada satu judul yang sangat unik. Apa judulnya? Itu percakapannya. Jadi pembicaraan atau ngobrol. Kalau kita ngomong bahasa sehari-hari itu, jadi ada satu komunikasi antara Yesus dengan perempuan Samaria, dan bukan satu arah, tetapi komunikasinya itu dua arah. Ya, jadi di sini kita melihat antara Allah yang berdaulat dengan bagaimanakah manusia itu bertanggung jawab untuk bisa menanggapinya, merespon, dan juga reaksinya bagaimana. Nah, itu semua diarahkan oleh Tuhan Yesus, dan juga dengan kekuatan belas kasihannya, dia mengubahkan wanita yang di dalam masa-masa yang sangat sulit, dan dia diasingkan dan mengasingkan diri juga, terisolasi, dan wanita itu dicari oleh Tuhan Yesus sebenarnya ya. Dan terjadilah percakapan. Jadi judul Yohanes 4 ini dengan sangat baik menyatakan bagaimana kita mendekati orang-orang yang berdosa, kebutuhan mereka apa. Nah, kita akan melihat ini ya. Ayat yang pertama, Yohanes pasal 4 ayat pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ya. Jadi Yohanes Pembaptis. Dua, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Nah, jadi tujuan Tuhan Yesus sebenarnya itu ke Danau Galilea, ke tempat di mana dia tinggal dan dia ada, dan disitulah pusat daripada pelayanan dan semua gerakan misinya itu ada di Galilea, ya. Tapi kematian dia itu ada di Laut Mati, Yerusalem dan semuanya itu Laut Mati ya. Dan itu dibedakan. Kalau Danau Galilea itu bentuknya seperti jantung, kalau Laut Mati bentuknya seperti usus buang air besar, ya. Jadi antara bawah dan atas. Dan itu memang berbeda, dan mulai dari arkeologisnya, tempat-tempatnya, dan kita melihat ada perbedaan. Kok bisa Pak ya diatur Tuhan seperti itu? Nah, tanya Tuhan, itu semua satu ketepatan, satu presisi, dan satu kekaguman kita akan bagaimana Tuhan menyediakan semua pengetahuan yang sempurna itu sampai tempatnya di mana, di sumur,
sampai tepatnya di danau, memilih muridnya bagaimana di sekitar danau Galilea itu semua muridnya dipilih dari sana. Yang cuman satu dua murid yang tidak dipilih dari sana seperti Yudas dan semuanya. Nah, ini semua satu apa ya, dinamakan satu rangkaian dari semua rencana Allah yang sangat indah, dan kita nggak bisa mengubah itu karena Tuhan yang sudah menetapkan semua tempat-tempatnya, saatnya bagaimana. Saat Yesus lahir juga itu sudah ditetapkan saat-saat seperti itu ya, dan itu ada dalam Galatia pasal 4 ayat 4. Jadi waktu Yesus datang itu sudah dirancang oleh Tuhan sejak kekekalan, dan berjalannya dia memanggil Adam dan seterusnya, terus kemudian Abraham, dan menjadi umat yang akan dicintai oleh dia, dipilih oleh dia. Itu semua satu rencana Tuhan yang kekal gitu. Nah, kita melihat ini. Jadi Tuhan Yesus itu pelayanannya itu khusus untuk orang-orang Yahudi, orang Israel. Tetapi Yohanes melihat bahwa setelah dia bertemu dengan Nikodemus, Tuhan Yesus itu menyediakan dirinya dan membuka satu kesempatan yang akhirnya menjadi satu cikal bakal penginjilan ke seluruh dunia. Itu apa? Yaitu pertemuan di sumur Yakub. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena waktu di akhir Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya, dan dia mengatakan bahwa segala kuasa yang di surga, di bumi, dan seluruhnya, sampai di bawah bumi pun dan segala kuasa itu diberikan Bapa kepada dia. Dan setelah itu dia memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Jadi pergilah, disuruh pergi. Dan di antara pergilah itu Tuhan Yesus menyebutkan mulai dari Yerusalem, ya, mulai dari Yerusalem, dia, nah kemudian kata ini keluar, Samaria. Kenapa bukan tempat lain? Kok harus Samaria? Karena Tuhan Yesus sudah merintis itu, saudara. Dia menyatakan bahwa dia itu yang mengatur segala-galanya. Jadi Yerusalem, kemudian Yehuda, ya kemudian Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Samaria inilah yang menentukan penginjilan ke seluruh muka bumi ini. Dan kita lihat contoh yang pertama yang dibuka oleh Yohanes dan tidak dituliskan dalam Injil yang lain adalah pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Dan disitulah ada rahasia-rahasia yang luar biasa. Jadi di kitab Injil yang lain, Tuhan Yesus tidak menampakkan diri dan dia menyatakan diri sebagai Mesias. Tetapi dalam Injil Yohanes ini, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Dan khususnya kepada perempuan berdosa ini. Ya. Nah, kita lihat ini ya. Bagaimana Allah yang berdaulat mengatur segala-galanya, dan dia membuka satu perintisan ke bangsa-bangsa lain melalui pelayanan seorang perempuan yang penuh dengan dosa ini, ya, perempuan najis yang kotor ini. Nah, kita lihat ini, ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi kalau orang ke Galilea, dari tempat Tuhan Yesus ada, terus dia mau ke Galilea itu tidak mungkin melintasi Samaria. Kenapa? Karena Samaria itu dihindari dan tempat yang merupakan tempat permusuhan. Jadi tempat yang sudah lama itu terjadi permusuhan yang hebat sekali, ya, di situ. Nah, kita lihat ini ya. Jadi ada satu yang luar biasa. Gapnya itu apa? Bahwa antara Samaria dengan Yerusalem itu, antara orang Samaria dengan orang Yahudi, orang Israel, itu terjadi satu peperangan bebuyutan dari nenek moyang mereka, dan satu kebencian dan satu kecurigaan masa lalu, dan itu menutup semua pikiran hati mereka untuk saling berdamai, dan tidak ada jalan damai. Sampai Tuhan Yesus datang itu, akhirnya disitulah Tuhan Yesus memberikan satu kepercayaan kepada tanah Samaria. Ya, tanah yang dimusuhi oleh bangsa Israel itu menjadi tanah yang dipercaya oleh Tuhan. Dan gap ini sudah turun-temurun, sudah ratusan tahun, dan tanpa penyelesaian, dan tertanam kepada anak cucu mereka, ya, gap-gap ini ya. Nah, kita akan melihat gap ini secara kebangsaan. Nah, bagaimana gap ini ada dalam diri perempuan Samaria itu? Ya, kita akan melihat ini. Dan yang pertama adalah memang perempuan ini adalah seorang wanita, dan dia seorang wanita yang jatuh dalam dosa, dan bukan dosa biasa, dosa mencuri istri orang, suami orang, mencuri laki-laki orang, dan 5 orang bersama dia itu bukan suaminya. Dan Tuhan Yesus bongkar ini. Jadi mulai dari
bagaimana dirinya itu dia kemudian disingkirkan dan diusir dan kemudian diasingkan dari seluruh pergaulan sosial karena dosanya dia diasingkan itu ya. Nanti kita akan melihat contoh yang di Jepang itu. Dan kemudian pola pikir tentang kebangsaan dia pun salah gitu. Jadi dia tuh posisi perempuan ini itu terpuruknya itu berlapis-lapis. Jadi apa ya istilahnya orang itu bertahap gitu. Jadi dari dirinya, dosanya, kemudian dia orang Samaria dan bagaimana dia bertemu dengan orang Yahudi, mulai dari hal-hal yang bersifat jasmani sampai bersifat kultural, kebiasaan, sampai bersifat tradisional dan pola hidupnya, agamawianya sampai kepada rohani. Ya, itu semuanya tidak mungkin bisa dibuka dan dibereskan. Ya, ini dosa masa lalu yang turun-temurun itu nggak bisa, sulit dan tidak mungkin didamaikan. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan satu hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang berdaulat itu. Dan dia berdaulat untuk membuka satu rencana. Rencana dia yang sudah direncanakan, ditetapkan. Jadi sesuatu yang sudah harus dijalankan dan dia kemudian membuka satu penginjilan yang akan membawa seluruh dunia itu akan mendapatkan Injil. Nah, dari mana itu? Nah, ini dari pelayanan dan perubahan pertobatan seorang perempuan yang rusaknya luar biasa. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Nah, perhatikan, pukul 12 ya. Jadi itu sepi karena siang hari itu panas sekali. Maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air, kata Yesus kepadanya. Berilah aku minum. Nah, di sini. Jadi Allah itu yang berinisiatif, Allah itu yang memulai, mulai dari hatinya dibuka, mulai dari rencananya semua sudah dibuat satu rencana yang sudah berdaulat itu, dan tidak bisa dirubah karena Allah adalah Allah yang penuh dengan keadilan, kasih, dan membuka dirinya kesempatan-kesempatan kepada orang berdosa. Dan hari itu dibukakan kepada perempuan Samaria ini. Nah, kenapa, saudara? Karena itu ada sejarahnya. Apa sejarahnya? Sumur Yakub. Nah, kalau kita tahu sumur Yakub ini adalah sumur di mana Yakub mempunyai hati untuk menerima orang dari hal-hal yang bersifat memusuhi dia. Dan puncaknya adalah Esau, dan dia bisa berdamai dengan Esau. Nah, ini pengalaman hidup Yakub sama dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dan itu akan diperuntukkan kepada perempuan Samaria dari bangsa Samaria kepada Yesus sendiri sebagai orang Yahudi, membuka dirinya, dan di sumur Yakub itulah sumur terjadi satu perdamaian, satu hubungan, dan satu yang dulu bermusuhan itu akhirnya bisa menjadi teman, menjadi saudara. Nah, saudara, itu sejarahnya semua di sana. Jadi sumur Yakub itu ditentukan Tuhan dengan kedaulatan dia, dan terjadi ada di sumur Yakub, dan semua berkaitan dengan sumur Yakub. Penginjilan itu. Jadi istilah sumur adalah kebutuhan yang mendasar, kebutuhan yang sangat paling awal dari semua kebutuhan kita adalah air. Jadi kalau kita punya rumah nggak ada airnya susah. Kita harus ngebor air artesis itu kan. Dan kalau nggak ada, bikin sumur. Dan semuanya berkaitan dengan air. Jadi kalau nggak ada airnya, wah itu susah. Dan bisa negara itu salah satu yang menyebabkan perang, termasuk Ukraina dengan Rusia, itu sebabnya salah satunya adalah masalah minum. Karena di Ukraina itu, dia punya pengairan dan punya satu bendungan yang bagus sekali, dan yang memberi minum untuk orang-orang Rusia. Dan itu ada di Ukraina itu. Dan dia juga ada yang terbesar adalah pertanian gandum yang menyuplai seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi Indomie, Supermie, dan semua Mimi semua itu semua dari gandumnya mereka. Saudara. Jadi ini sekarang lagi dihancurin oleh Rusia, bendungannya dibom, dan kemudian ya sama nggak dapatnya, kamu nggak dapat, saya nggak dapat. Nah itu biasa orang jahat kan gitu kan. Seperti kita ingat wanita yang bersama rebutan anak, dan bagaimana wanita rebutan anak itu dan dites oleh Salomo, dan kita lihat hati ibu yang benar dan hati ibu yang
jahat sekali. Yang mengaku-ngaku anak tapi bukan anaknya, tapi ini yang betul anaknya. Maka dia merelakan apa yang menjadi belas kasihannya itu, dia merelakan dirinya tidak menjadi orang tua asal anak ini hidup. Tapi ini sebaliknya, ibu yang jahat ini biarlah dibunuh dan nggak dapat, kita sama-sama nggak dapat. Nah itu jahat sekali, saudara. Dan orang seperti ini, wanita seperti ini, itu harus dibinasakan. Dan kemudian dihukum oleh Salomo dan dipenggal oleh Salomo. Nah di situ, saudara. Jadi Rusia ini bangsa yang jahat sekali. Kenapa? Dia bukan hanya merusak, tapi dia membunuh seluruh kehidupan yang ada di bangsa Ukraina. Dan hal-hal yang penting itu dia hancurin semuanya, saudara. Dan ini, kalau sudah perang, namanya perang itu ya saya harus menang gitu. Bagaimana caranya? Nah, tempat-tempat yang penting itu dihancurin semua. Jadi kota Kiev, Mariupol, semuanya itu yang daerah-daerah penting itu dihancurin semuanya. Ya, rumah sakit dihancurin. Wah, itu semua jadi masalah yang besar ya. Jadi kita tidak mengurusi masalah politik, tetapi bagaimana kita melihat apa yang ada di Alkitab, dan kita tahu hati dari Yakub itu tidak seperti hatinya orang Rusia atau pemimpin Rusia atau orang-orang yang ingin menguasai. Enggak, dia tuh merelakan. Jadi kalau terjadi masalah, ya udah. Termasuk Ishak juga sama, Yakub juga sama. Bahkan Abraham pun sama. Kalau kamu mengambil sumur ini, ya nggak apa-apa. Saya ambil sumur yang lain. Dan Tuhan bukakan sumur yang baru. Sumbernya juga baru. Terus seperti itu. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub tahu penyertaan Allah. Jadi kalau terjadi satu permusuhan dengan Lot, semuanya gitu ya. Dan dia kemudian meminta Lot untuk memilih. Silakan kamu pilih. Dan dia mengalah. Dan apa yang terjadi? Nah, orang-orang dalam sisi yang mengandalkan Tuhan yang mengalah, itu orang-orang yang di backup, didukung oleh Tuhan semuanya. Bahkan disediakan sumber-sumber baru. Baik itu kehidupan, baik apapun. Tapi sebaliknya, saudara. Kalau saudara memusuhi dan tidak mengandalkan Tuhan dan mengandalkan dunia, saudara sebaliknya. Seluruh kehidupan kita itu akan berhenti dan akan diadili oleh Tuhan. Dan kita mungkin mendapatkan dunia ini, tetapi jiwa kita itu dalam kebinasaan. Ya. Nah, di sini Tuhan Yesus membuka percakapan. Jadi siapa yang membuka? Tuhan Yesus. Karena wanita ini nggak mungkin membuka. Dia takut. Wah, ini ada orang Israel. Wah, bajunya ini seperti orang Farisi. Wah, tambah takut dia. Tapi Yesus di dalam seluruh hati yang untuk menjangkau orang itu, mendekatinya, dia membuka satu perkataan dan menempatkan diri seperti perempuan ini membutuhkan secara fisikal air yang betul-betul dia haus. Jadi dia tidak munafik. Dia tidak merasakan, oh saya ini Allah, saya ini berkuasa. Enggak, dia betul-betul manusia dan dia haus dan dia meminta itu. Jadi penginjilan itu bukan menempatkan kita kepada tempat yang kita ini lebih rohani, saya ini lebih tahu keselamatan dari kamu. Dan saya berada di atas, yang berada menggurui kamu, mengabarkan Injil. Bukan, saudara. Motivasinya adalah kita sama dengan orang yang berdosa itu. Dan menempatkan diri seperti orang berdosa yang juga membutuhkan air seperti semua orang sama. Dan Tuhan kita menempatkan itu, membuka satu komunikasi, walaupun dia berdaulat, dia tetap mempunyai satu hati untuk menjangkau. Motifnya itu adalah motif yang penuh dengan belas kasihan pada perempuan ini. Dan ingin mengubahkan dia dengan pola hidup itu. Ya. Dan disitulah murid-muridnya itu akhirnya, kita tahu murid-muridnya meninggalkan dia dan pergi ke kota. Nggak ada. Tinggal Tuhan Yesus dengan perempuan itu sendirian. Dan itu adalah private. Ya. Private itu artinya satu orang per satu orang. Penginjilan secara khusus. Karena ini adalah ada masa lalu yang sangat berat dan ada gap-gap yang memisahkan antara baik secara kebudayaan, secara dosa-dosa masa lalu, permusuhan. Nah, ini menjadi tempat di mana Tuhan Yesus dengan secara khusus menjangkau perempuan ini. Ya. Apa yang dikatakan perempuan ini? Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi? Dan dia tahu dari pakaiannya, dari bentuknya, dari seluruh apa yang dia lihat, ini orang Yahudi. Seorang Yahudi, masakan seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Kan nggak mungkin. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Nah, saudara perhatikan, air hidup. Bukan air yang ada di sumur. Dia minta air yang membuat hausnya itu
menjadi terpuaskan. Tapi Tuhan Yesus menghadirkan air hidup. Air yang hidup artinya apa? Bukan air sumur, tapi air yang akan menghidupkan jiwamu, yang akan menyembuhkan dosamu, yang akan melepaskan perbudakan dosamu, belenggu-belenggu dosamu itu, dan kematian itu yang ada di depanmu itu akan dibongkar semua dan dilepaskan oleh Tuhan semuanya. Ya. Nah, kemudian perempuan ini berkata apa? Air hidup. Ya, akan memberikan air hidup. Dan perempuan dengan pikiran terbatas, dia menanggapi Injil itu, penawaran Injil itu dengan polanya dia. Dengan pola apa? Dengan pola pikiran dia yang dalam dosa itu. Apa yang dikatakan? Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Jadi pikiran dia air yang ada di sumur. Tapi dia ngomong air hidup. Jadi air hidup disamarkan dengan air sumur. Padahal Tuhan Yesus mengatakan beda. Air sumur dengan air yang aku ini, akulah airnya. Yaitu firman. Perkataan-perkataan dia yang akan mengubahkan hati wanita ini. Dan wanita itu berpikir secara logis. Saudara. Ya timbanya mana? Ini airnya dalam kayak gitu, kamu gak bawa timba. Bagaimana kamu dapat minum? Nah, jadi terjadi satu gap pemikiran yang begitu jauh antara Allah dengan ciptaannya. Antara Allah yang Maha Kudus dengan ciptaannya yang jatuh dalam dosa. Dan itu tidak bisa klop. Tidak bisa klop. Dan itu hanya kuasa Tuhan yang membukakan anugerahnya dan mencurahkan kepada wanita ini sehingga dia harus dibereskan dulu. Kenapa wanita ini tidak bisa memikirkan air hidup itu? Karena dosa dia, kebencian dia, satu permusuhan yang bebuyutan itu menutup semuanya. Dan selaput itu nggak bisa dibukakan kecuali Tuhan Yesus membongkar dosa dia. Jadi membuka dan menghancurkan, merobek tirai bait suci itu. Sehingga dosa itu kemudian dihancurkan dan barulah perempuan itu bisa masuk ke ruang Maha Kudus, bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi itu akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Jadi belenggu yang menutupi dia selaput itu. Dan itu dibukakan. Bagaimana Tuhan membukakan itu? Tuhan menelanjangi dosanya. Tuhan menanyakan suaminya. Dan dikatakan di situ kan. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, kita lihat ya bagaimana Tuhan Yesus berkata ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Dan Tuhan Yesus tahu. Dia berdaulat dan dia maha tahu. Maha kuasa. Dan dia tahu wanita itu sedang apa. Dan dia tidak bertanya, panggillah laki-lakimu. Bukan, saudara. Dia minta, panggillah suamimu. Hukum Taurat. Firman Tuhan. Dan bagaimana kebenaran yang ada dalam hatinya itu akhirnya dihidupkan oleh Tuhan. Jadi konsep perempuan Samaria ini kan orang Yahudi yang sudah bercampur dengan bangsa Samaria. Dan dia kemudian memiliki Taurat dan dia masih baca Taurat. Dari kecil dia baca Taurat. Ya, dari masa-masa dia kecil diajar Taurat dan tidak ada yang tidak diajar. Semua harus belajar Taurat. Dan dia tahu apa itu fungsinya saya ini. Dan dia tahu waktu ditanya suami berarti hubungan yang kudus, yang Tuhan berikan, yang ada dalam hidupmu, yang ada dalam Taurat, yang ada dalam imanmu, yang menguasai semua, dan sehingga kamu melakukan kasih adalah kasih yang betul-betul kudus, kasih yang kalau istri, ya suami, sebagai suaminya, ya sebagai istrinya, dan itu adalah jelas sekali. Dan Tuhan tanya, di manakah suamimu? Dan wanita itu kaget sekali, saudara. Kata perempuan itu, loh, aku tidak mempunyai suami. Kok kamu tanya suami? Nah, memang betul yang Tuhan tanya yang benar. Tuhan tanya hidup yang kudus, hidup yang hormat pada Tuhan. Itu suami. Terus perempuan mengatakan, loh aku nggak punya suami. Jujur dia. Jujur dalam dosa ini ya. Dan kata Yesus dengan tepat membongkar itu. Dengan firman yang ada. Dengan hormatilah orang tuamu, termasuk hormatilah suamimu. Dan semua tatanan yang ada yang sudah benar itu sebagai hati nurani moralnya itu ditunjuk oleh Tuhan dan didakwa oleh Tuhan. Dengan perkataan ini, tepat katamu benar, betul kamu ngomong, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Duh, kenapa kamu tanya? Kan gitu kan? Dan Tuhan Yesus meneruskan, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi perempuan itu benar, jujur di dalam artinya ini hidup saya, ditanya suami. Nah, dia tidak mengaku bahwa dia punya suami. Karena semua suaminya ditinggal oleh dia, bukan bercerai ya.
bukan ini pokoknya ini udah rusak ini. Dan dia punya 5 suami, dan sekarang ini dengan laki-laki yang bukan suaminya. Nah itu loh dosanya. Ini yang membuat dia itu tertutup semuanya. Tetapi Allah adalah Allah yang tahu hati manusia, dan dia tahu bagaimana menggunakan dan mengubah hati manusia, dan kemudian menelanjanginya, mendakwanya, sehingga dia membongkar dosanya, dan perempuan itu kemudian sadar dan berubah hidupnya. Di situ. Ya, dikatakan di sini. Tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, perempuan itu kaget sekali. Kok tahu? Kita baru bertemu pertama kali, kok kamu sudah tahu? Ini saya punya 5 suami. Siapa yang beritahu kamu? Maka dia sadar, siapa orang di depan dia yang tahu segala-galanya. Nah, di sini saudara. Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kamu nabi ini. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya. Dan dia dari dosa keterpurukan dia, kemudian perempuan ini kemudian sadar. Sadar apa? Bahwa Yesus seorang nabi. Nah, kalau nabi berarti mengarahkan dia kepada apa? Tempat untuk menyembah. Nah, saudara, ini cara yang sangat luar biasa dalam penginjilan. Jadi menempatkan pada kebutuhan dan bagaimana dosanya dia, dan kemudian membawa seluruh pemikiran itu kepada mengenal Allah yang sejati. Jadi penginjilan yang paling awal adalah mengenal konsep tentang Allah yang sejati, Allah yang berdaulat, Allah yang mengerti segala-galanya dalam hidupmu, dan tahu siapakah kamu. Dan disinilah motif dari Yesus yang penuh dengan belas kasihan dan kerendahan hati. Untuk apa? Membawa kebangkrutan rohani menjadi kejayaan rohani. Kegagalan dalam hidup perempuan ini menjadi satu keberhasilan yang akan mengubahkan hidupnya dia. Dan dia akan dipakai Tuhan. Jadi dia tertutup menjadi terbuka. Allah yang tertutup dari dosa akhirnya terbuka. Dia yang tertutup dari kebenaran, dia membuka dirinya karena dosanya ditelanjangi oleh Tuhan. Nah ini pemberesan pertama. Nah kita tahu. Jadi Allah berdaulat dan membuka hatinya. Di dalam penginjilan kita harus tahu Allah berdaulat dan bagaimana Allah membongkar. Dengan cara Tuhan Yesus kita lihat bagaimana pendekatannya, prosesnya. Dia membuka diri, dan di sumur Yakub tentang kebutuhan-kebutuhan manusia ada di sana, dan dia bersama dia membuka percakapan, dan dia tahu siapa perempuan ini, dan kita membukakan Injil bahwa semua orang jatuh dalam dosa dan tidak ada tidak. Dari perempuan ini terisolasi hidupnya. Dia datang jam 12 siang dan semua dalam ketakutan yang luar biasa, dan dia tidak bisa bergaul secara normal. Dia dihindari dan menghindari semua berkaitan sosial. Jadi dia sendirian bawa timba itu. Bayangkan. Jadi betul-betul saya lihat ini masyarakat ini kadang-kadang kejam juga gitu. Jadi kalau sudah menstempel orang, mencap orang, itu betul-betul dihukum secara sosial, itu lebih berat daripada penjara. Dan juga kata-kata orang-orang yang mengolok-olok dia, menghina dia, mengejek dia, itu membuli dia termasuk gitu kan. Nah, itu menjadi satu perkara yang berat sekali. Nah, kita lihat ini. Nah, dikatakan di situ. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dan Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, di sini perempuan itu dari mengenal Yesus, membongkar dosanya, menunjuk dosanya, mendakwa dia, dan menelanjangi dia. Wah, kamu ini utusan Allah, kamu ini nabi, kok tahu hidup saya seperti ini? Nah, dari pengertian itulah dibawa oleh Tuhan Yesus mengenal Allah yang sejati, mengenal Allah yang tahu siapakah kamu, dan membongkar semua hidupmu, dan dia adalah Allah yang berdaulat, dan satu-satunya Allah yang kamu sembah. Dan disitulah perempuan ini kemudian diubahkan dari mengenal Yesus sebagai nabi menjadi Yesus yang Mesias, Juru Selamat. Nah, ini perkataan perempuan, ayat 25. Jadi Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, dengan jelas dia mengatakan apa?
Akulah Mesias itu. Akulah dia. Bayangkan saudara, dalam kitab Injil, Yesus menutup dirinya dan tidak mengakui bahwa dialah Mesias. Jangan katakan pada orang, dia. Nah, dia seringkali ngomong seperti itu. Di sini, dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus membukakan identitas dirinya. Akulah dia, akulah Mesias yang datang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara, luar biasa ini. Dan disinilah waktu wanita ini mengenal Yesus sebagai nabi dan masuk lebih dalam dan membongkar siapakah diri Tuhan Yesus yang mendakwa dosanya dan menelangi dia, dan lebih dari nabi. Kenapa? Karena dia mengubahkan hatinya. Nabi nggak bisa mengubah hatinya. Mesias yang bisa. Maka dia melihat, engkau ini Mesias. Dan Tuhan menyatakan itu pada perempuan ini. Ya. Dan kemudian murid-muridnya datang dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Nah, saya akan bacakan ayat yang 36. Ya. 35. Bukankah kamu mengatakan, 6 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Buah hidup kekal, ya, buah penginjilan, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal inilah benarlah peribahasa, yang seorang menabur yang lain menuai, dan itu ditetapkan dalam kedaulatan Tuhan, yang menabur dan menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan itulah kesaksian pelayanan dari perempuan Samaria ini. Penginjilan, pemberitaan Injil oleh perempuan Samaria tentang dia. Nah, saudara, di sini ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Percaya kepada siapa? Kristus. Karena, saudara, disebabkan apa? Ada penginjilan awal. Disebabkan perkataan-perkataan dan kesaksian perempuan itu. Dikatakan di sini kan, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi bahwa ia mengatakan segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan itulah Mesias. Bukan hanya nabi, dia adalah Mesias. Nah, ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, murid-muridnya kan bingung. Banyak orang datang. Dan Tuhan katakan, inilah, kamu tidak menuai dan orang lain bekerja untuk kamu. Kamu tinggal mengambil tuaian saja. Ini penginjilan, John. Jadi jelas siapa yang bekerja, bukan muridnya. Perempuan Samaria ini yang digerakkan Tuhan. Dan bersaksi bagaimana dosanya itu ditelanjangi oleh Tuhan. Dan Mesias itulah yang dijanjikan, yang menelanjangi dosanya. Jadi ayat 40 dengan jelas, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Di mana, saudara? Saya nggak tahu. Di rumah siapa? Pindah-pindah saya juga nggak tahu. Dan di tempat itu, di sumur itu, Tuhan Yesus memberitakan Injil yang pertama kali di dalam kitab Injil Yohanes. Dan itu dari siapa? Dari kesaksian perempuan ini, saudara. Dikatakan dari perempuan ini mengatakan tentang kamu. Dan 41, dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan langsung berkata, kamu waktu mendengarkan tentang saya, itu dari perempuan ini. Tidak langsung. Dan perempuan ini dipakai Tuhan dan membawa orang-orang itu datang pada Kristus. Nah, ini penginjilan yang benar seperti ini, saudara. Bukan membawa orang-orang datang kepada saya, mengagumi pendetanya, menyanjung-nyanjung pendetanya, dan mereka tidak pernah dibawa datang pada Kristus. Dan ini dosa besar para hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa, dan tidak pernah membawa orang kepada Kristus, kepada firman Tuhan, dan melarang orang untuk membaca firman Tuhan, datang pada Tuhan, dan kamu harus datang melalui saya. Dan sayalah juru selamatmu, sayalah pengantara kamu. Wah, ini dosa besar sekali, saudara. Dan gereja itu tidak akan bisa mengenal Tuhan. Karena ditutupi dengan apa? Dengan dirinya hamba Tuhan ini. Dan saudara, ini adalah satu kelemahan yang sangat besar. Orang-orang yang dipakai Tuhan, yang menjadi hamba Tuhan, akhirnya menjadikan dirinya Tuhan sendiri, menutup semuanya. Dan tidak demikian dengan perempuan ini. Perempuan ini membawa orang-orang itu datang kepada Kristus. Penginjilan itu adalah membawa semua datang menyembah Kristus. Kita juga sama. Kita umat juga akan digerakkan Tuhan seperti itu. Dan surah ayat 42 yang terakhir. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya. Nah, perhatikan saudara. Tetapi, nah beda sekarang. Apa percayanya? Dari kesaksian perempuan ini bagaimana dia diubahkan.
itu tidak membawa kepada keselamatan. Jadi kesaksian kita yang kita saksikan, wah saya diubahkan Tuhan begini, 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 itu tidak akan membawa kamu dilahirbarukan. Tetapi yang membawa kamu dilahirbarukan, kamu diubahkan oleh Tuhan adalah kamu sendiri datang, bukan hanya melalui kesaksian orang, bukan hanya karena orang itu mendapatkan mujizat, bukan karena orang itu diubahkan itu, bukan saudara. Tapi kamu sendiri ketemu dengan Tuhan, kamu sendiri mendengarkan Tuhan, kamu menerima janji Tuhan, bukan berasal dari pengantara yang lain, tapi langsung dari Dia, dan Dia langsung berbicara dengan kamu. Nah ini, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang aku katakan, apa yang kau katakan. Apa yang kau katakan artinya apa? Kami percaya tetapi bukan lagi dari apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi dari perempuan ini sekarang betul-betul ketemu dengan Tuhan, dan langsung, dan mereka percaya kamu adalah Mesias. Dan inilah yang menyelamatkan. Saudara, sepenting apapun kalau kita beribadah, saudara, cerita-cerita tentang diri kita, bagaimana kita melayani, terus kemudian bagaimana kita dipakai Tuhan, terus kita saksikan waktu kita banyak ya di persekutuan-persekutuan, dan bagaimana itu ya mau gak mau kan itu sebenarnya menyombongkan diri. Wah saya dipakai Tuhan, dengan kemudian jemaat saya bertanya pada saya. Saudara, kita nggak tahu bahwa kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan, dan kita harus hati-hati. Jadi kalau kita beribadah, kita jangan sekali-sekali memamerkan kebaikan-kebaikan kita, dan bagaimana kita melayani, dan bagaimana hebat kita, sehingga Tuhan itu tidak nampak. Kita boleh diperbolehkan untuk menyaksikan apa yang terjadi dalam hidup kita, dan bawa orang-orang itu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan itu diperbolehkan. Tetapi, saudara harus tahu, bahwa semua harus dialihkan kepada Kristus. Dan itu jelas sekali. Kalau itu tidak, dan kemudian orang itu melihat kamu, dan bahayanya kesaksian, kehidupan pertobatan, bagaimana mujizat terjadi, bagaimana hidupnya itu kemudian menjadi orang yang sukses, menjadi orang Kristen sukses. Saudara, ini semua tidak akan membawa ke dalam keselamatan. Semua kesaksian itu hanya memberi contoh, hanya menunjukkan, itu hanya bayangan. Dan semua orang melihat kepada Kristus yang berkuasa mengubahkan hidup orang-orang ini. Dan bagaimana Kristus memberikan kuasanya, mujizatnya, mengubahkan dia dalam keterpurukannya. Dan Tuhan pun sama, bisa memberikan apa? Memberikan ujian dan tantangan. Dan tidak memberikan jawaban, dan tidak memberikan mujizat. Dan kita harus terima. Jadi bahayanya apa? Kalau kita mendengarkan kesaksian yang mengubahkan hati orang menjadi baik, menjadi lancar, menjadi sembuh semuanya, tanpa kita bersaksi, saya sudah berdoa pada Tuhan. Nggak ada orang bersaksi seperti itu. Saya sudah sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan tidak jawab doa saya, dan kemudian anak saya meninggal. Ada nggak kesaksian seperti itu? Wah, ini bukan kesaksian, Pak. Nah, ini semua orang juga sama ngalami. Nggak ada jawabannya gitu. Nah, itu kesaksian sebenarnya. Nah, telinga kita senang mendengar seperti itu. Nah, saudara harus tahu. Jadi hari ini kita belajar bahwa bagaimana dari motif paling awal Tuhan membuka satu hatinya yang penuh dengan belas kasihan, dan dia melihat orang berdosa. Apa kebutuhan orang berdosa? Kebutuhan paling mendasar adalah sumur. Nah, dia datang ke sumur itu. Kebutuhan fisik yang dia tahu. Dan di dalam kebutuhan fisik itu ada kebutuhan yang jauh lebih dalam yang Tuhan hadirkan. Jadi pertemuan kita dalam penginjilan, bagaimana Allah berdaulat itu memberi contoh pada kita. Saudara, kita harus mendekati orang-orang itu dalam kebutuhan mereka sehari-hari. Kebutuhan minyak. Minyak sekarang ini kan menjadi masalah. Minyak gitu kan. Nah, dari situlah kamu hadirkan kebutuhan itu. Bagaimana caranya? Kalau kita bisa punya hati, ya kamu jualah minyak yang dibawa, kamu beli, dan kemudian ya kamu istilahnya itu melayani dan memberikan persembahan pada Tuhan. Ambillah 10 minyak kamu beli, dan kemudian kamu kasih orang-orang yang tidak hidupnya dalam keterpurukan, yang membutuhkan minyak dan tidak ada uang yang begitu baik. Nah, kemudian kita hadirkan itu, dan kebutuhan-kebutuhan secara sosial, bukan hanya minyak dan yang lain-lainnya, mungkin sembako atau apapun, dan kita berikan itu sebagai sumur Yakub. Dan di situ terjadi interaksi, dan kita akan melihat orang ini dibukakan Tuhan nggak? Waktu kita berikan kasih kita kepada dia, tahu kita orang Kristen, tiba-tiba orang itu menutup dirinya seperti Fir'aun, keras hatinya, dan menerima tapi menolak kita. Ada orang seperti itu, dan saya banyak sekali. Saya memberikan sembako, memberikan beras, orang itu tahu saya orang Kristen, apalagi saya pendeta, itu diterima berasnya,
kita tetap dibenci. Nah, ada orang seperti itu. Nah, itu artinya apa? Bahwa kita melihat bahwa orang-orang ini sedang di dalam kematian rohani yang tidak ada jawabannya. Dan kita doakan semoga Tuhan pakai yang lain, bukan saya. Nah, saudara, di situ kita dibawa ke dalam satu hati Tuhan yang tetap mengasihi orang-orang memusuhi dia, dia tetap melakukan dan mendoakan memberkati orang yang memusuhi dia. Yesus seperti itu. Dan mengasihi perempuan ini. Dan kemudian apa yang terjadi? Perempuan ini kemudian terbuka dan tahu apa yang harus dia katakan, apa yang harus dia ucapkan, dan Tuhan membongkar dosanya. Dan disinilah penginjilan itu adalah semua penginjilan harus membawa ke dalam satu langkah. Apa itu? Pertobatan, perubahan hidup, dan penyesalan akan dosa-dosanya, dan harus berbalik dari dosa-dosanya. Dan itu terjadi perempuan ini. Jadi dari perempuan yang diikat oleh dosa, oleh nafsunya, oleh seksnya, oleh karena dirinya, dia punya laki-laki banyak, dan sekarang ini bukan suaminya, dia mau hidup bersama-sama, itu perzinahan luar biasa. Tetapi kemudian dia diubahkan, dan dia kemudian penuh dengan sukacita, yang dulunya dia mengurung diri, nggak berani ketemu orang karena dosanya. Dia sekarang berani, kenapa? Karena Tuhan mengubahkan dia. Dia saksikan, saya ini ditelanjangi oleh Tuhan. Saya bersaksi, dosa-dosa saya itu diubahkan oleh Tuhan. Dan dia jalan dari kampung, dari perempatan-perempatan menuju ke tempat yang lain, ketemu dengan temannya, dia saksikan semua. Dan orang-orang itu kemudian datang. Melalui perkataan dia, orang-orang datang yang dulu mereka tidak percaya dengan perempuan ini. Kamu tuh kurang ajar, kamu pelakor, pencuri laki orang, dan semuanya. Dan itu ditunjukkan dan dituduhkan pada dia. Semua orang mendakwa dia, kamu itu orang yang bejat sekali. Dan menghina mereka. Tetapi hari itu, perempuan ini terjadi perubahan hidup yang memukul orang-orang. Loh, kamu kok beda? Kenapa kamu beda? Dia saksikan ada seorang yang disebut Mesias itu, yang nabi itu sekarang ini membongkar dosa saya. Ayo, mau kita. Nah, datanglah semua orang karena mereka melihat perubahan hidup orang ini. Nah, saudara perhatikan ya, kesaksian pertobatan, kesaksian kesembuhan, kesaksian ada mujizat, kesaksian kesuksesan hidup kita, itu tidak merupakan benih yang akan membawa orang dalam kelahiran baru, pertobatan sejati. Enggak akan, saudara. Dan perubahan perempuan ini pun yang disaksikan gitu ya, perubahan perempuan yang disaksikan ini, itu pun tidak menjadi tempat di mana Tuhan pakai untuk apa? Menobatkan orang. Tidak, saudara. Jadi kesaksian mujizat-mujizat itu termasuk kesaksian perempuan ini diubahkan. Dan termasuk kita kalau menyaksikan diri kita, masa lalu kita, saudara ingat baik-baik, itu merupakan satu bayangan kasih Allah yang begitu besar yang menunjuk pada Kristus. Kalau itu tidak kita tunjukkan pada Kristus, dan kita bangga dengan diri kita, saudara, kita jatuh dalam dosa. Dan perempuan ini dengan benar membawa orang pada Kristus. Sehingga semua orang melihat Kristus dan mereka berkata, aku sekarang percaya bukan lagi dari kata-kata kamu, bukan lagi dari kesaksian hidupmu, bukan lagi dari mujizat-mujizat itu, tetapi karena aku bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan sendirilah yang mengatakan semua bahwa dialah Mesias. Saudara, dan disinilah kita melihat satu kekuatan yang luar biasa, satu penerobosan yang luar biasa, dan perempuan ini dipakai oleh Tuhan dan dipakai sebagai penginjil, memberita Injil, menyaksikan Injil, menyaksikan Kristus. Kemudian mereka datang pada Kristus. Nah, saudara, ini adalah satu bagaimana Allah yang berdaulat membawa orang-orang yang kotor ini dan diubahkan, dan Tuhan saksikan. Di tanah Samaria ada perempuan yang berzina, perempuan yang kotor, yang diubahkan Tuhan. Dan lihat, aku menjadikan dia saksiku. Saudara, jadi bukan rasul, saudara. Bukan rasul yang menjadi saksi pertama, bukan, saudara. Tapi perempuan ini, dan bukan hanya bersaksi di mana, di tempat, di sumur Yakub, di tempat di mana orang Israel itu ada, tetapi di Samaria, saudara. Dan ini satu cikal bakal penginjilan ke seluruh dunia, itu dimulai dari mana? Pekerjaan perempuan Samaria ini yang dipakai oleh Tuhan untuk membuka pelayanan pada bangsa-bangsa. Jadi Rasul Paulus, rasul-rasul, itu semua melalui jalur awal pemberitaan, pengabaran Injil, perintisan Injil oleh perempuan Samaria.
Dan semua orang yang bertobat itu di Samaria menantikan waktu Yesus mengatakan pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku, mulai dari Yerusalem, Yehuda, sampai ke Samaria. Dan di mana itu komunitasnya? Yaitu perempuan dengan semua orang di kota yang sudah bertemu dengan Mesias. Dan disitulah mereka dihantar, mereka dibantu, dan ke seluruh dunia. Saudara, ini sesuatu yang kita nggak pernah pikir. Allah itu punya kekuatan yang berdaulat mengatur semuanya. Dan semua digerakkan oleh Tuhan, termasuk orang yang berdosa seperti perempuan ini pun, di dalam dosanya Tuhan sudah rancang, Tuhan sudah tetapkan bahwa dia akan menjadi pemberita Injil pertama di tanah Samaria, dan menjadi pemberita Injil di dalam Injil yang pertama-tama, bukan para rasul, tapi perempuan ini. Dan saudara perhatikan, perempuan yang diubahkan ini. Dan kemudian sejarah tidak mencatat lagi perempuan ini di mana, bagaimana semuanya. Tetapi waktu kita tahu bagaimana kisah para rasul yang dimulai dari Samaria, kita lihat, demikian hebat kedaulatan Allah. Ketetapan Allah, rencana Allah yang sudah jauh-jauh sudah dia rintis, dan kita tahu ini. Jadi saudara, di sini kita belajar, ya, yang pertama. Ya, saudara, apa itu? Ya, pemberesan dosa itu harus ada hati yang rela. Dan Tuhan membukakan perempuan ini karena dia memberikan air hidup. Dan menghadirkan Injil yang murni dari hati Bapa Surgawi. Kemudian apa? Membawa pertobatan itu untuk menyembah Allah yang benar. Jadi harus dibawa, saudara. Dan harus diarahkan hidupnya kepada Allah yang benar. Dan disitulah dia bertemu dengan Mesias yang benar. Bahwa Kristus pusat dari seluruh penyembahan, dan Mesias itulah yang menjadi pusat pemberesan semua. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara, kita belajar sekarang ini, ya, ada namanya satu kehidupan yang baru. Nah, saya akan setel ini ya, satu video sederhana ya. Nah, saudara perhatikan, ya, video sederhana ini. Coba saudara lihat ya. Ini ada yang disebut sebagai fenomena hikikomori di Jepang. Apa itu? Sudah lebih 1 juta orang di Jepang aja ya, bukan di dunia. Mungkin di dunia lebih daripada 5-10 juta. Yaitu kehidupan hermit, kehidupan yang mengasingkan diri. Nama hikikomori itu mengasingkan diri dari masyarakat, dari semua yang berkaitan dengan orang lain. Nah, dia hanya mengurung diri dalam rumahnya dan tidak keluar, hanya dalam keluarganya saja. Ya, ini. Nah, saudara perhatikan. Ya. Memiliki efek positif terhadap kemajuan negara dalam segala bidang. Namun, ternyata di dalamnya juga terdapat berbagai fenomena unik. Salah satunya adalah hikikomori. Apa itu hikikomori? Hikikomori adalah bahasa Jepang secara harfiah berarti menarik diri atau mengurung diri. Ini adalah istilah untuk fenomena di kalangan remaja atau dewasa muda di Jepang yang menarik diri dan mengurung diri dari kehidupan sosial. Menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, definisi hikikomori adalah orang yang menolak untuk keluar dari rumah dan mengisolasi diri mereka dari masyarakat terus-menerus berada di dalam rumah satu periode yang bahkan di Jepang ada seorang hikikomori yang mengurung dirinya sampai 10 tahun selama. Oke, nah, apa itu hikikomori ya? Ini di sini. Ini saya membandingkan perempuan Samaria itu dalam kondisi terisolasi dari masyarakat karena memang dipaksa seperti itu. Nah, kalau hikikomori ini kehidupan menarik diri dari kehidupan sosial, dan itu
merupakan hidup yang hermit ya. Jadi hidup yang mengurung diri, dari tidak mau ketemu orang, dan itu hanya di lingkungan yang kecil. Itu sudah lebih dari 1 juta orang. Mungkin sekarang sudah lebih, karena itu tahun 2019 ya. Jadi sudah hampir 3 tahun, dan itu akan terus menanjak. Dan bukannya di Tokyo, kemudian di Nagasaki, dan kota-kota lain, termasuk nanti di Korea Selatan, dan juga di Eropa, kota-kota besar, dan sudah masuk ke Indonesia, saudara. Dan diperkirakan di Indonesia lebih daripada 1,5 juta orang remaja sampai kira-kira hampir 2 juta itu sudah mulai mendapatkan gejala-gejala hikikomori. Dan mungkin juga anak kita sekarang di rumah yang tidak mau kemana-mana, maunya di kamar, nah itu sedang kena sindrom hikikomori. Dan ini bahaya sekali. Jadi kalau anak kita nggak kita bawa keluar, nggak kita bawa bertemu orang dan berkunjung dengan siapapun, surah itu kita di dalam masalah besar, karena itu akan memperparah dan nanti menjadi ratusan juta orang itu hidupnya di dalam keterpurukan seperti ini. Nah itu sudah bisa pelajari di internet itu ya. Nah penyebab hikikomori itu apa? Sudah yang pertama depresi, korban bullying, trauma masa lalu, ketakutan, fobia, ya, ketakutan dengan banyak hal, dan kemudian keminderan. Nah ini ya, keminderan itu karena mungkin nggak pinter, karena mungkin orang-orang ini kemudian seringkali tidak nyaman dalam hidupnya, dan banyak hal. Ini penyebab yang terbesar ya, 5 penyebab terbesar: depresi, korban bullying, trauma, fobia, minder. Dan ini diterima oleh perempuan Samaria itu semua, kalau kita lihat semua gejala ini. Dan kemudian kondisi yang masuk dalam hikikomori adalah, nah dijelaskan seperti ini: orang yang menghabiskan waktu sepanjang hari di rumah dan tidak mau keluar selama 6 bulan sampai berpuluh-puluh tahun, bayangkan saudara. Dan di Tokyo sudah ada beberapa ratus orang yang sudah melebihi daripada 2 tahun sampai 5 tahun. Jadi mereka menghindari dengan sengaja hidup sosial, termasuk dengan keluarganya, termasuk dengan orang-orang terdekatnya, karena dia mengurung diri dengan kesenangannya. Ya, egonya terlalu tinggi, dia mau hidup semaunya dia, dan dia mau hidup menikmati hidupnya sampai mati. Jadi angan-angan atau ekspektasi yang tidak logis atau ilogis ya. Nah, durasinya itu disebut hikikomori itu 6 bulan. Nah, sedangkan anak-anak kita ini sudah lebih dari 2 tahun, masuk 3 tahun. Ya, jadi sudah masuk hikikomori. Dan sekolah dengan pandemi itu memperparah orang menjadi hikikomori. Ya. Sebabnya apa? Secara mental nggak ada masalah. Awalnya dia nggak ada masalah mental sama sekali. Tapi karena kondisi pandemi semuanya, itu menjadikan orang-orang itu ada gangguan mental. Jadi gangguan mental dari apa? Karena kondisi kenyamanan, kenikmatan, dan sarana kecanggihan main game semuanya, itu orang tidak mau tahu sekelilingnya. Main aja game terus. Kenapa? Dia nggak peduli dengan apapun. Makan pun nggak peduli. Nggak peduli dengan sekolah, nggak peduli dengan apapun. Kenapa? Karena ada satu kesukaan yang mengikat dia, dosa, ya, hobi dia. Dan itu semua di dalam otaknya, dalam semua hatinya itu, sarana yang canggih itu semakin menyempurnakan isolasi diri yang dijawab dengan kebutuhan-kebutuhan artifisial, ya, dengan game-game semua, dengan kebutuhan yang lain. Nah, saudara, ini masalah yang sangat besar, itu sedang merasuk ke dalam seluruh hidup kita. Dan ini sudah masuk ke semua rumah-rumah yang ada di sekeliling kita. Dan kita harus perhatikan anak-anak kita, suami istri kita, itu harus diingatkan. Kenapa? Karena kalau terus-menerus, itu kita sudah masuk dalam gejala, itu sakit, penyakit disosial. Jadi penyakit yang tidak mau bersosial. Dan itu akan membawa semakin parah. Ya. Dan kita berdoa supaya sekolah cepat akan buka, dan sekolah normal. Saudara. Kenapa? Karena itu akan mengkikis, walaupun nggak bisa 100%, dan pasti ada dampaknya secara berkepanjangan. Nah, saudara, orang-orang seperti inilah yang akan menjadi satu hati Tuhan untuk kita mau mengabarkan Injil kepada mereka. Ya, jadi saya lagi berpikir bagaimana itu kita mau melihat kondisi keluarga kita. Apakah nanti ya di hari Sabtu kita akan adakan semacam diskusi keluarga, dan mungkin sekali waktu dalam sebulan sekali, dan kita melihat kondisi keluarga dan kita saling bersaksi, dan bagaimana kita harus menolong sesama kita, dan bagaimana kita menolong orang-orang tua, suami, istri, untuk menolong anaknya yang dalam kondisi seperti ini. Dan saudara perhatikan, cara Tuhan Yesus yang sudah kita dengar tadi, mau dengan rendah hati menempatkan diri, mengerti anak itu bagaimana dalam kelemahan, dalam dosanya, dalam keterikatannya. Kita harus mau bukan berada di atas,
kemudian kita caci maki anak kita. Bukan berada di atas kemudian kita menggurui anak kita, bukan, saudara. Tapi Tuhan Yesus berada sama dengan dia di dalam segala kebutuhannya. Saya juga sama dengan kamu. Saya juga manusia, kamu juga manusia. Dan itulah yang harus kita bangun dan membawa seluruh apa yang terjadi kepada perempuan Samara ini menjadi terjadi dalam keluarga kita dan terjadi pada dunia membutuhkan ini. Saudara, ini saudara, kenapa ini saya angkat? Karena ini sudah menjadi satu tren gitu ya, yang sudah bahaya sekali, saudara. Dan ini berkaitan dengan apa? Dengan hidup kita sebagai orang percaya. Dan inilah kesempatan yang begitu besar yang Tuhan berikan pada kita. Di dalam rencana Allah berdaulat, Tuhan mengizinkan dosa, kelemahan-kelemahan manusia itu menghantam dan menghancurkan manusia. Untuk apa? Membawa kehancuran itu kembali kepada Tuhan. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Jadi dengarlah Injil Tuhan dan kamu akan diselamatkan. Nah, saudara, disitulah hati kita. Dan kita percaya bahwa ini akan terjadi dan akan pelan-pelan mengubahkan semuanya, dan kita harus siap dan kita harus mau dibekali untuk membawa Injil ke dalam satu sukacita besar. Ya, oke. Sekian, kita akan masuk dalam doa ya.